Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacir mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun, selalu bahagia, selalu ceria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas burung kacer bagong di awal. Apa memang burung kacer itu harus dibagongkan dulu? Atau memang karakternya seperti itu nggak bisa dirubah? Atau kita itu salah perawatan? Kita akan temukan jawabannya dalam video ini. Jangan lupa seperti biasa kalian siapkan dulu rokok sama kopi, biar kalian santai, saya pun santai. Tapi kalau kalian nggak ngerokok, ya udah nggak usah lah, oke? Salah satu syarat untuk membawa burung kacer kita ke arena lomba, biar mau main di lapangan nggak malu-maluin, adalah sehat fisik dan sehat mental. Itu dimana-mana nggak bisa dirubah. Burung kacer itu yang mau dibawa ke lapangan itu harus sehat fisik dan sehat mental. Kalian tanyakan kepada guru manapun, pasti jawabannya adalah sehat fisik dan sehat mental baru bisa dibawa ke arena lomba. Pada saat kita membawa burung kacer kita ke arena lomba yang tidak sehat fisik dan sehat mental, maka akan banyak kita temui permasalahan-permasalahan yang bisa bikin garu-garu kepala. Salah satunya adalah bagong di awal, kemudian baru mau kerja. Kalau kita perluas sehat fisik dan sehat mental, maksudnya adalah yang pertama fisik. Fisik artinya kebugaran. Nah, kebugaran ini didapat dari rawatan harian seperti makan, minum, kemudian penjemuran, pemandian yang pas untuk burung kacer itu. Kemudian yang kedua dari segi mental. Nah, mental ini berhubungan dengan kejiwaan. Gak mungkin burung stres kita bawa ke lapangan. Kemudian burung tertekan kita bawa ke lapangan. Kemudian burung over emosi kita bawa ke lapangan. Ya kalau kita udah ribut di rumah, kemudian kita berangkat kerja, yang terjadi apa? Pada saat di kantor kita akan uring-uringan, ya kan? Kerja pasti nggak bener, gampang emosi, temennya salah dikit kita gampang tersinggung, ya kan? Nggak mungkin orang yang emosian kemudian dia disuruh nyanyi di atas panggung, kemudian ditambah lagi dan grogi dan stres, ya kan? Gak mungkin dia akan bisa tampil dengan sempurna dan memukau. Seperti itulah juga dengan kondisi burung kacer. Kalau perawatan kita itu udah membuat dia over emosi, kemudian mentalnya juga terganggu, maka otomatis bisa terjadi bagong di awal. Rata-rata burung kacer yang bagong di awal, kemudian setelah bagong dia mau kerja dan kerjanya bagus, ini adalah burung kacer yang memiliki fighternya itu tinggi. Lantas mengapa burung kacer itu bisa bagong di awal kemudian kerja maksimal, ya kan? Nah, burung kacer yang bagong di awal ini adalah burung kacer yang over emosi. Rata-rata dia itu over emosi. Lalu mengapa dia bagong? Emosi yang terlalu tinggi melihat burung kacer-kacer lain, ya kan, yang mengeluarkan materi, kicauan yang bervariasi, maka burung kacer yang fighter tinggi ini emosinya akan naik. Dan emosi yang naik ini tidak akan naik terus, dia akan turun berjalannya waktu. Jadi tergantung burung kacernya tingkat emosinya seperti apa. Kalau emosinya itu memang sudah ketinggian, ya bagong dari awal sampai akhir. Tapi kalau emosinya itu masih bisa reda, ya kan, dengan berjalannya waktu, maka setelah emosinya reda, dia akan mau kerja. Itulah mengapa saya katakan burung kacer ini memiliki fighternya itu bagus. Setelah dia emosinya reda, dia mau bersaing dari segi kicauan. Lantas, di mana perawatan yang harus kita koreksi? Bagian mananya, ya kan? Nah, kita yang pertama yang harus lakukan adalah kita cek dari penjemuran kita. Apakah terlalu over? Kemudian, jangkrik yang kita gunakan biasanya terlalu banyak. Kemudian, pemandian yang sangat minim. Ini yang menyebabkan emosinya semakin meledak-ledak. Kalau kita kaji, penjemuran meningkatkan emosi, kemudian jangkrik meningkatkan stamina, ya kan? Penjemuran dan jangkrik meningkatkan stamina. Tetapi bila tidak diiringi dengan pemandian,
maka stamina yang memiliki emosi tinggi. Staminanya bagus tapi emosinya juga tinggi. Berbeda apabila kita berikan penjemuran, jangkrik banyak, kemudian kita berikan pemandian, setelah itu istirahat. Ya kan, seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, kalau yang seperti itu maka power yang akan dapat, sedangkan emosinya akan tetap turun karena ada pemandian setelah penjemuran. Ya kan, apabila kita berikan penjemuran saja kemudian kita berikan jangkrik, maka emosi akan tetap naik, kemudian tenaga juga naik. Inilah yang menyebabkan burung kacer itu bisa bagong di awal kemudian mau kerja. Emosinya ada tapi tinggi, kemudian tenaganya juga ada. Jadi komplit di situ. Emosinya tinggi, kemudian tenaganya tinggi. Jadi sangat wajar apabila setelah bagong dia mau kerja, karena simpanan energi dari perawatan kita yang memberikan jangkrik terlalu banyak. Tetapi tidak disertai dengan pemandian, maka emosi akan tetap naik, kemudian stamina juga naik. Kalau kita asumsikan seorang pemarah yang memiliki energi besar. Nah, coba kalian bayangkan seorang pemarah tapi memiliki energi besar. Setelah marahnya turun, marahnya itu berkurang, maka yang tersisa adalah energi yang besar disertai dengan emosi yang sudah mulai turun, ya kan? Maka akan sangat wajar apabila burung kacer itu setelah dia bagong dia mau kerja, karena simpanan energi yang besar. Berbeda halnya dengan burung kacer yang emosinya tinggi kemudian tenaga nggak punya, ya kan? Bisa-bisa burung kacer ini nyabut bulu alias kanibal. Dari sini bisa kita pahami kalau burung kacer yang bagong di awal kemudian kerja sampai selesai, berarti burung kacer ini bukan burung kacer yang lambat panas. Kalau burung kacer yang lambat panas itu tuh kan perlahan-lahan naik, emosinya itu perlahan-lahan, dan semakin lama semakin bagus, ya kan? Itu yang dikatakan dengan lambat panas. Nah, dari sini kita akan tahu juga perbedaan burung kacer yang emosi tinggi dan burung kacer yang lambat panas. Jadi kita tuh nggak salah, ya kan? Burung kacer yang emosi tinggi, kalau durasinya semakin lama, itu performnya akan semakin menurun karena emosinya semakin turun. Sedangkan burung kacer yang lambat panas, semakin lama durasi, maka semakin bagus performnya karena emosi akan semakin naik. Dari sini tentunya kita akan lebih mudah untuk menentukan rawatan harian yang bisa kita terapkan untuk burung kacer kita. Nggak mungkin kan burung kacer kita over emosi kemudian kita berikan penjemuran yang banyak, maka yang terjadi adalah emosi semakin menaik. Kemudian nggak mungkin juga burung kacer yang lambat panas kemudian kita berikan pemandian yang berlebihan. Yang terjadi adalah emosinya semakin lambat untuk naik. Oke, semoga bisa dipahami. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, silahkan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaatnya juga. Jangan pelit-pelit ilmu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.